Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Fikir Ramadhani. Saya salah satu mahasiswa di Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama Lampung. Di sini, di video ini, izinkan saya untuk berartikel sedikit atau mungkin bernarasi, berargumentasi tentang salah satu problematika di zaman sekarang ini, khususnya di agama. Nah, tapi sebelumnya, saya ingin memberitahu kepada kalian semua yang menonton video ini bahwa video ini sebenarnya itu ditujukan untuk pemenuhan tugas dari dosen saya, yang mana dosen saya menugaskan kepada kami semua untuk membuat media interaktif atau mungkin video, bentuk apapun itu yang bertema tentang pendidikan atau teknologi. Apa itu pembahasan kita kali ini? Oke, mari kita saksikan sama-sama. Nah, teman-teman, sebelum saya lanjut berargumentasi, saya sedikit di sini untuk memberitahu kalian bahwa argumen saya di sini itu bukan hanya omong kosong atau sekedar pikiran saya saja. Akan tetapi, di sini saya dilandasi oleh kitab yang insya Allah itu bisa dipertanggungjawabkan kesohihannya atau kebenarannya. Apa kitab yang saya pakai? Saya di sini memakai kitab Fikih Manhaj, yang mana fikih ini itu bermazhab Syafi'i. Nah, kalian kalau pengen cari tahu itunya di mana bisa di website atau mungkin di beberapa tempat ya. Tapi khususnya untuk anak-anak yang di kalangan di pondok, kitab ini tidaklah asing bagi mereka. Karena di kitab ini tuh bentuknya kompleks, mulai dari hadis dan lain-lain, dan itu bisa dipertanggungjawabkan kesohihannya. Begitu ya. Oke, sekarang mari kita lanjut tentang pembahasannya. Oke, kali ini kita akan membahas tentang salah satu problematika di zaman sekarang ini, apa itu? Saya memberi judulnya Tasyabuhur Rijali bin Nisa wa Tasyabuhu Nisa'i Birijal. Penyerupaan laki-laki terhadap perempuan dan perempuan terhadap laki-laki. Di zaman sekarang banyak itu, mulai dari cara berpakaian, tindakan, sifat, atau bahkan dari karakteristik itu yang berlawanan dari jati dirinya. Jadi gini, ada kadang laki-laki itu yang bersifat seperti perempuan, mulai dari cara berpakaian, terus cara ngomongnya, karakteristiknya, dan begitu pun sebaliknya. Ada beberapa perempuan pun yang mempunyai karakter seperti laki-laki, mulai dari cara berpakaian dan lain-lain. Dan itu di zaman sekarang itu udah dinormalisasikan. Lalu apa yang menurut Islam ini hukumnya itu gimana? Apakah ada kontroversial di dalamnya ataupun hukum yang mendasarinya? Mari kita bahas bareng-bareng. Nah, teman-teman semuanya, kita bisa lihat di sekeliling kita atau di sekitar kita bahwa penyerupaan antara dua gender itu sudah dinormalisasikan. Dan ibaratnya itu sudah hal yang wajar bagi siapapun yang melakukannya. Nah, tapi di kitab ini disebutkan seperti ini. Innama yakunu fil libasi wazinah. Salah satu kriteria penyerupaan laki-laki ke perempuan itu dalam segi pakaian dan perhiasan. Ini banyak di zaman sekarang itu outfit atau pakaian yang biasanya diperuntukkan untuk perempuan itu dipakai atau digunakan oleh laki-laki. Dalam bentuk apapun itu, mulai dari baju, celana, dan lain-lain. Sebenarnya aslinya kalau untuk sementara karena darurat tidak apa-apa, tapi ini itu udah dipakai hari-hari dan mereka berasumsi atau beralasan bahwa ini outfit gitu. Ini outfit, ini fashion zaman sekarang, kamu nggak tahu. Padahal aslinya secara tidak langsung itu menyebabkan dosa yang besar bagi mereka. Terus perhiasan. Kita tahu bahwa laki-laki itu tidak boleh menggunakan emas sedikit pun, kecuali ada uzur yang mementingkannya. Salah satunya dalam hal medis, itu boleh. Dan selebihnya tidak ada. Dan kita lihat di zaman sekarang ini bahwa banyak itu laki-laki yang memakai gelang, memakai anting-anting, memakai kalung itu yang dari emas gitu. Dan itu hukumnya tidak boleh. Dan juga teman-teman, di kitab ini disebutkan seperti ini. Mislu libasi usawir wal ikroti wa itlaki. Di sini nggak ada disebutkan bahwa gelang itu harus emas. Akan tetapi pemakaian gelang, anting-anting dan kalung bagi laki-laki itu hukumnya tidak boleh. Dan itu sudah termasuk tasyabuhu bin nisa, penyerupaan kepada perempuan. Karena tiga perhiasan tadi, salah satu contoh tadi itu sering dipakai perempuan dan itu sudah menjadi kebiasaan perempuan. Dan ketika laki-laki memakai itu udah
melewati dari adat atau berbalik arah, bercermin dari adat. Adat itu sebuah kebiasaan ya, yang mana sering dipakai oleh perempuan, sering digunakan oleh perempuan, dipakai oleh laki-laki. Begitu ya. Nah, penyerupaan perempuan ke laki-laki apa dong? Kalau tadi kan laki-laki dari segi pakaian dan perhiasan. Kalau perempuan itu apa? Di kitab ini disebutkan innama yakunu bizi wa ba'du sifat. Yang mana penyerupaan tadi salah satu kriterianya itu dari segi bentuk dan beberapa sifatnya. Kataklifi khusyu. Nah, seperti kasar, warujulah, dan sifat kejantanan gitu. Kita tahu bahwa perempuan itu lebih dominan itu lembut, halus dari segi perkataan, sifat, dan lain-lain. Nah, ketika perempuan itu kasar, itu sudah tasyabuh hukumnya. Dan di zaman sekarang banyak kan, kayak kita nggak memandang gender lagi, mau perempuan mau laki-laki bebas, mau kasar sekasar apapun, dan itu salah gitu. Dalam segi kejantanan, banyak sekarang itu bahkan yang perempuan itu lebih berani daripada laki-laki. Ini yang harus dipertanyakan gitu. Kenapa kok bisa seperti ini? Padahal aslinya kodratnya perempuan itu diciptakan itu lebih feminim, lebih menjaga namanya harga diri, kodrat, atau mungkin tata krama dan lain-lain. Lalu kenapa kok dia seperti ini gitu? Nah, dua contoh itu tadi itu bisa dikategorikan tasyabuh, atau mungkin itu udah termasuk tasyabuh gitu, dan itu tidak diperbolehkan dalam Islam. Lalu hukumnya gimana penyerupaan itu tadi dalam Islam? Di kitab ini disebutkan wa hadza tasyabbuhu min kulli jinsaini bil akhar iku haramun. Gitu. Penyerupaan antara dua gender itu hukumnya haram, bal huwa kabiratun min kabair, yaitu salah satu dosa-dosa besar. Sepele kan bro? Tapi wah, kita nggak tahu hukum di belakang itu rupanya. Cuman sekedar memasang gelang doang, memasang anting, memasang kalung yang kesannya itu untuk menambah look kita supaya lebih keren, tapi itu bisa bikin dosa. Loh bang, kamu berbicara sepertinya dalilnya nggak? Tentu ada. Dari hadis itu disebutkan seperti ini, diriwayatkan dari Imam Bukhari, salah satu perawi hadis yang tersohor, yang soheh kehadisannya ya, hadis-hadisnya soheh gitu. Disebutkan seperti ini, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al mutasyabihina minar rajuli bin nisa wal mutasyabihati minan nisa'i birrijal. Rasulullah melaknat orang-orang yang menyerupai laki-laki ke perempuan dan perempuan ke laki-laki. Dan ini hadisnya sahih, bro. Nggak bisa sembarangan. Itu. Nah, jadi di sini kan jelas itu bahwa penyerupaan yang ibaratnya kita anggap sepele itu rupanya punya resiko yang tidak kita ketahui. Dan kita sebagai orang yang punya literasi, setidaknya mengingatkan kepada orang-orang terdekat kita, keluarga kita, untuk tidak sampai melakukan dosa besar ini tadi tanpa sepengetahuan dia. Lalu apakah nggak ada efek sampingnya bang ketika kita menormalisasikan penyerupaan ini? Tentu saja ada teman-teman. Jadi gini, ketika kita membiasakan atau menormalisasikan lingkungan kita yang dipenuhi dengan penyerupaan gender ini tadi, itu bisa berbahaya dalam sisi psikolog gitu. Kok bisa dalam sisi psikolog bang? Gini, dengan adanya penyerupaan tadi, itu berpotensi membuat psikolog seseorang itu berubah tentang cara pandang orang terhadap sesama jenisnya, sehingga itu nanti menyebabkan adanya homoseksual atau bisa disebut kaum pelangi. Dan ini sudah pernah terjadi di zaman dulu, lebih tepatnya di zamannya Nabi Lut, dan Allah melaknatnya, mengazabnya. Jangan sampai dong kita ke azab seperti dulu lagi. Nauzubillahi min zalik. Nah, kita lihat di zaman sekarang ini bahwa gender pelangi atau mungkin komunitas pelangi itu sudah seperti diakui, sudah dinormalisasikan, penyuka sesama jenis gitu. Ayolah bro, psikolognya itu sudah kena, dan itu udah melawan dari kodratnya manusia. Kita kodratnya manusia ya, laki-laki suka sama perempuan, perempuan suka sama laki-laki. Jika suka sama hal lain, itu sudah nggak wajar. Jadi gitu ya teman-teman ya.
Untuk pembahasan kali ini tentang tasyabuh itu bisa didefinisikan ini kurang lengkap sebenarnya. Tapi dikarenakan waktu, mungkin lain waktu saya bikin video lagi tentang ini. Jika ada kesalahan kata dalam penyebutan saya atau mungkin dialog saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Untuk komen dan arahan atau masukan silahkan di komentar ya teman-teman ya. Mungkin cukup itu dari saya Yoga Fikri Ramadhani. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.